Shalom Bapak Ibu, mari dukung pelayanan misi dan penginjilan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik, saudara. Hari ini saya akan berbicara tentang berkatnya. Dan nanti saya akan share makalah ini di grup-grup kita dan juga pribadi kalau belum ada yang masuk grup. Ada yang belum masuk grup jemaat? Yang belum masuk grup jemaat? Semua udah masuk. Nah, nanti saya masukin. Nah, atau di grup nanti ada grupnya. Dan sedang kasih Tuhan. Kalau kita berbicara tentang berkat yang memang Yakub ini bukan orang yang sentuh. Dalam setiap tokoh Alkitab ada positif, ada negatif. Tapi yang perlu kita ambil di dalamnya hal yang positif. Saudara kasih Tuhan, di dalam Kejadian 27 ayat yang ke-36, bisa baca ada di mana? Dan begini, kata Esau, bukankah tempat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Menipu aku, hak kesulungan pun telah dirampas. Dan sekarang dirampasnya pula berkat yang utuh. Lalu katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat? Mari, menipu. Ya, kelihatan di belakang? Kelihatan ya? Iya, dari seperti talkshow kita ini. Ya. Nah, pada waktu itu Yakub ini adalah seorang yang namanya itu penipu. Tapi juga dia punya sifat yang menghargai hal-hal rohani. Tetapi Esau, hal-hal rohani selalu anggap remeh. Dan dalam ayat ke-37 selanjutnya, setelah Ishak memberkati Yakub, Esau mengatakan, Ishak mengatakan, tetaplah Yakub diberkati. Gak bisa dicapai. Nah, yang ini Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa keturunan yang dijanjikan akan berasal dari Ishak. Ishak memiliki 2 putra. Nah, dari siapakah janji tersebut akan digenapi? Saudara kasih Tuhan, Esau adalah seorang yang tidak menghargai hal-hal rohani. Tadi saudara katakan Ibrani 12 ayat 16. Yakub berkata terhadap suara Tuhan. Namun Yakub tidak menggunakan cara yang benar. Tujuannya Yakub tidak membenarkan cara, dan Yakub harus membayar konsekuensi. Tujuan yang baik kalau dikerjakan dengan cara yang salah tetaplah salah. Itu apa dengan cara menipu ayah? Yakub mencuri berkat, tapi juga dikatakan Tuhan memberkatinya dan tetap diberkati. Tapi akhirnya saudara, Yakub pun juga tertipu. Tertipu dari mana? Pada waktu dia memilih seorang istri, dia mencintai Rahel, tetapi yang didapatkan adalah Lea. 7 tahun pertama yang menjadi seorang hamba bagi calon mertua. Dan setelah sudah 7 tahun, dia harus menghambakan diri lagi 7 tahun kemudian untuk mendapatkan. Kenapa 14 tahun? Kenapa 7 kali 7 tahun? Oleh karena sudah 2 kali dia menipu dan dia harus bayar harga untuk itu. Dan angka 7 itu bicara angka sempurna. Dan ditambah 7 kali lagi itu berbicara tentang angka
berkat pengampunan. Saudara kasih Tuhan, Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengampuni segala kesalahan kita, tetapi prosesnya penghukuman itu tetap berjalan. Amin. Bedanya, kalau orang Kristen diproses oleh Tuhan, kasih Tuhan selalu menyertai. Itu bedanya dengan orang dunia. Nah, Tuhan berkati Yakub, setelah proses itu dia lalui, maka Yakub pun menjadi benar. Jadi kita diproses oleh Tuhan. Akibat kesalahan menipu, dia tertipu. Dan yang paling pahit, anak-anaknya juga menipu dia. Lalu apa yang terjadi? Kemudian Yakub menjadi berkat. Ini dari prosesnya tadi ya. Saul Esau, sebentar lagi aku akan mati. Nah ini, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Nah ini waktu itu Yakub sedang memasang kaca merah. Dan itulah makanya kenapa Tuhan pilih Yakub walaupun dia penipu. Pada waktu itu Esau ini lapar. Nah waktu dia lapar, dia melihat kacang merah yang dimasak oleh Yakub, harumnya sedap. Nah biasanya kalau kacang merah itu dicampur daging, enaknya. Waduh sedap. Esau sedang kelaparan dan sedang lelah dalam perburuan. Yang mau sama adiknya, Yakub, bagi dong makanan. Sorry ya, sorry. Jangan dong. Gue yang kerja kok ya gue lo yang makan. Bahasa gaul di orang Jakarta kan. Ya aku lihat kelaparan, emang gue pikirin. Siapa suruh lo yang kerja? Kerja dong. Nah ini Yakub gitu, memancing emosi orang. Ya bagi kenapa sih? Ya boleh saya gue bagi, tapi jual dulu ya hak keseluruhan lo. Dalam hatinya, Esau, ya udah sebentar lagi aku mati, udah kelaparan. Ya udah ambil aja kamu yang suruh. Woi, tidak semudah itu. Kamu harus bersumpah dulu. Boleh bersumpah. Waktu dia bersumpah, maka sejak itulah hak kesulungan dipindahkan kepada Yakub. Dan kalau bicara berkat kesulungan, itu berkat double. Dia menerima 2 kali lebih besar dari anak yang lain. Itu berkat kesulungan. Nah kalau boleh saya katakan, Yakub ini adalah seorang yang menerima berkat triple ganda. Karena sebelumnya dia sudah menerima berkat Abraham. Beda, berkat Abraham dengan berkat kesulungan itu berbeda. Berkat kesulungan artinya dia menerima berkat 2 kali lipat dari anak yang lain. Dan dia harus menjadi tuan bagi saudara-saudaranya. Nah sebelumnya dia telah terima berkat Abraham. Akhirnya dikatakan dia terima berkat triple ganda. Apa berkat Abraham? Melalui keturunan segala bangsa menerima berkat. Dan daripadamu akan lahir sejumlah bangsa. Berkat Abraham. Nah, di ayat selanjutnya dikatakan Esau dan Yakub lahir pada hari yang sama, tetapi karakter mereka berbeda. Esau adalah seorang pemburu yang aktif, sementara Yakub adalah seorang gembala yang hidupnya tenang. Jadi orang yang tenang itu mengambil keputusan itu perlu pertimbangan. Penuh pertimbangan. Ya. Saya yakin dan percaya dia sudah berancang jauh mengkondisikan keadaan bagaimana menipu Yakub. Makanya orang yang tenang itu saudara, hati-hati, itu berbahaya. Ya. Ada
Kadang-kadang orang itu senyumnya luar biasa, ramahnya bukan main, mempesona. Tapi di balik senyuman itu ada sesuatu yang dirancang. Amsal mengatakan seorang lawan itu memukul dengan maksud bahaya, tapi seorang lawan mencium dengan maksud jahat. Sebagaimana Alkitab tuliskan kisah daripada Yudas Iskariot. Pada waktu dia bertemu dengan Yesus, dia mencium Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus katakan, "Hei Yudas, apakah dengan ciuman ini kau menyerahkan anak manusia?" Tuhan Yesus tahu. Dan pada saat itu Yesus ditangkap kan? Nah, jadi orang yang tenang itu menghanyutkan, bahaya. Harus hati-hati. Bukan berarti orang yang di sini yang suka senyum-senyum itu berbahaya, bukan itu maksud saya. Jadi kalau kita bertemu orang yang suka frontal, yang suka debat, itu belum tentu aman. Mungkin dia merancang sesuatu. Tetapi karakter mereka berbeda. Esau seorang pembunuh yang aktif, sementara Esau adalah seorang gembala yang tenang. Jadi seorang gembala itu nggak boleh orang emosional. Gak bisa orang emosional dari seorang gembala. Gembala domba aja nggak boleh emosional, apalagi gembala gereja, menggembalakan jemaat nggak boleh orang emosional. Harus tenang. Ya. Coba bayangkan kalau saya ini tukang emosi di depan ini, akan berbahaya ya. Gak ada yang datang gereja. Orang pada kabur semua di gereja, betul nggak? Ketenangan. Mengembalakan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ketika siapapun yang ada di gereja ini, saya bertanggung jawab depan Tuhan untuk berdoa supaya perlindungan senantiasa ada. Kalau saya emosional, maka dalam doa saya akan kutukin orang terus. Bisa kan? Kalau orangnya emosional. Nah, Esau-nya peduli hari ini. Nah, ini orang gak berpikir panjang. Tetapi Yakub melampaui batas waktu. Yang berpikir masa depan. Yakub merindukan hak keseluruhan dan berkatnya, yaitu menjadi penghubung kepada keturunan yang dijanjikan. Itu Yakub. Jadi yang kita lakukan hari ini tidak kelihatan. Karena sifatnya rohani. Tetapi kita bisa merasakannya. Kita bisa menikmatinya melalui proses hari ini dan juga proses jangka panjang. Makanya selalu saya ajarkan, tertanam dalam gereja lokal. Karena melalui gereja itulah kita memiliki komunitas yang sehat. Melalui komunitas itu kita saling mendoakan, bukan saling gontok-gontokan. Kemudian saudara kasih buat dalam Kejadian 25, Yakub memperoleh keturunan di saat saudaranya mengabaikan. Saudara sebetulnya juga ya, Esau itu tidak bermaksud tidak menghormati yang keseluruhan, ya kan? Tidak bermaksud begitu sebetulnya. Dia sekedar hanya sesaat. Tetapi saudara, karena orang ini tidak bermaksud mengabaikan keseluruhannya, akhirnya dia lengah. Nah, waktu dia lengah, disitulah ujungnya, disitulah titik di mana dia harus tunduk, harus hancur pada saat itu juga. Yaitu apa? Pada waktu dia menyerahkan keseluruhan. Dan apa yang terjadi? Dia meraung-raungnya supaya kembali dan tidak bisa. Nah, keturunan Esau itulah Edom. Nah, Edom. Ya. Ketika Ishak ingin memberkati Esau, Yakub
menipu ayahnya dan mendapatkan berkat kesulungan itu dalam keadaan dia menipu. Tapi walaupun demikian, Ishak mengatakan, aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Dan Yakub tetap diberkati. Meskipun juga nanti Tuhan berurusan dengan kelemahan-kelemahan. Oleh karena saudara Tuhan, kita bisa salah dalam hidup ini, tetapi bukan berarti perjanjian Allah batal dalam hidup kita. Karena rencana Allah tidak pernah batal. Allah tidak pernah salah memberkati orang. Tuhan akan meneruskan itu sampai pada kesudahan. Amin. Jadi jangan menghakimi dirimu. Hari ini saya sudah salah, berarti berkat Tuhan jadi Tuhan dibatalkan. Tidak. Yang perlu kita persiapkan diri ada proses yang harus kita lalui akibat dari apa yang kita lakukan. Daud pernah berbuat salah. Pertanyaannya, apakah batal perjanjian Tuhan dalam hidupnya? Tidak. Tetapi ada harga yang dibayar oleh Daud, yakni dia harus kehilangan anaknya. Dia dikhianati oleh sahabatnya dan juga dikhianati oleh anak kandungnya sendiri. Tetapi Daud tetap pribadi yang berkenan kepada Allah, pribadi yang memahami pribadi Tuhan Yesus. Dan Alkitab berkata, di akhir zaman maka pondok Daud ini dipulihkan. Kenapa harus pondok Daud? Karena pondok Daud ini dibangun dengan dasar cinta kepada Allah. Nah, waktu pondok Daud dibangun, Alkitab mengatakan maka seluruh bangsa akan mencari Tuhan. Artinya setiap lutut berteduh, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ada harga dibayar, tetapi tetap kasih Tuhan ada dalam diri. Saya kasih Tuhan. Yang kalau Anda baca di depan ini, yang kita akan belajar dari ibunya tentang pernyataan ilahi bahwa hak kesulungan itu akan jatuh kepadanya. Dan ia dipenuhi oleh kerinduan yang tidak terkatakan untuk memperoleh kesempatan yang datang dari hak kesulungan itu. Bukanlah hak untuk memiliki kekayaan bapaknya, karena nanti selanjutnya yang berkuasa atas kekayaan orang tua daripada Yakub adalah Ishak. Kenapa? Karena Yakub tidak tinggal di rumah, dia sedang mengembara, dia sedang melarikan diri. Dan maka secara otomatis yang berkuasa atas kekayaan Yakub Ishak adalah siapa? Esau. Secara otomatis. Yang hari ini. Tapi saudara, yang ia inginkan adalah hak kesulungan dalam perkara-perkara rohani yang diidam-idamkannya untuk berhubungan dengan Allah. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Abraham untuk mempersembahkan korban penebusan bagi keluarganya, untuk menjadi leluhur daripada umat pilihan, yakni orang Israel. Kata Israel itu nama Yakub setelah dipulihkan. Waktu dia bergulat dengan malaikat Tuhan, malaikat ini memukul pangkal pahanya sampai dia pincang. Dikatakan harus engkau berkati aku. Malaikat bertanya, namamu siapa? Yakub. Sekarang namamu bukan lagi Yakub, tapi Israel. Israel. Dan inilah nenek moyang bangsa Israel adalah Yakub. Dan nama bangsa Israel bukan Abraham, bukan Ishak, tapi Yakub. Karena dalam diri Yakub ini termasuk
triple ganda, yakni berkat Abraham, berkat bangsa-bangsa, berkat rohani, dan juga berkat kesulungan dari Ishak itu sendiri. Triple ganda. Jadi berkat Abraham dan Ishak digabungkan di dalam diri, ya. Sehingga dia rubah namanya, bukan Yakub lagi, tapi berubah menjadi Israel. Pertanyaan, Israel sampai hari ini berkuasa menguasai dunia? Menguasai. Makanya Rusia nggak bisa mengalahkan Ukraina karena Zelensky itu adalah orang Yahudi, dan itu banyak orang Yahudi. Orang-orang di parlemen Rusia itu orang Yahudi, perdana menteri Kanada Yahudi, ya. Luar biasa. Ketua parlemen di Amerika juga orang Yahudi. Dan kalau Anda tahu Singapura itu perdana menterinya keturunan orang Yahudi yang berkulit Asia. Makanya kalau nggak berani ya, pertanyaannya yang dipunya Singapura apa? Nggak punya pertanian, nggak punya pertambangan, tapi anehnya negaranya kaya. Kita kelola minyak, kita harus jual ke Singapura, dikelola lagi. Nah setelah itu kita beli dari Singapura. Kalau suatu saat Pak Edward memiliki perusahaan ekspor impor, Bapak harus singgah dulu ke Singapura, bayar biaya cukainya Pak. Ya, kalau Pak Edward impor barang dari Amerika harus lewat Singapura Pak. Nah bayar lagi ke Singapura. Negaranya kaya. Aset-aset pejabat itu ditaruh Singapura. Kebanyakan. Kenapa? Itulah orang-orang Yahudi yang ada di Asia. Makanya Indonesia kan walaupun negara kecil gak berani kan? Gak berani. Ya. Kalau Anda beli buku ini, baca buku ini bagus. Saya kasih referensi. Nah, kemudian saudara, nah dalam pelariannya Yakub dikatakan disitulah prosesnya. Maka bermimpilah ia, di bumi ada dirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik dari tangga itu, lalu berdirilah Tuhan di samping. Nah, itu. Jadi ketika dia menerima berkat ganda, dia punya kesempatan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Amin. Mau menerima berkat triple ganda? Hari ini kita berdoa berkat Israel turun atas kita. Ini Israel melalui kepercayaan kita, iman kepada Kristus, maka Anda punya kesempatan memperoleh berkat Israel, yaitu berkat triple ganda, berkat Abraham, berkat Ishak, dan berkat Yakub, berkat bangsa-bangsa. Kita akan memperoleh. Haleluya. Dan selain itu, kita harus punya kesempatan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Nah, orang yang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, dia tahu langkah mana yang harus dia jalani. Tahu dia salah hari ini, tapi Tuhan mendidik kita sebagaimana kita punya anak. Ya, Utuni udah punya cucu. Nanti 2 tahun lagi cucu itu udah mulai bisa jalan. 1 tahun nggak bisa jalan. Nah ketika anaknya jalan dia kira senang. Ya tentu sekarang ini neneknya, jangan situ. Ini jangan sana, sini. Kalau nggak diambil tangannya diarahkan. Ya kan? Nah kita dengan Tuhan juga demikian. Kita salah, nggak usah dijelasin dulu. Biar tarik tangan kita ke jalan yang benar. Kenapa? Yang pertama, dia Bapa yang baik, dia Gembala yang baik, dia sahabat yang baik bagi kita semuanya. Mazmur mengatakan, Engkau Gembala yang baik, Kau menuntun langkahku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku.
Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Apa yang terjadi pada waktu kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan? Haleluya. Nah, kemudian setelah ditipu oleh Yakub, Esau berjanji akan membunuhnya. Setelah ayah mereka nanti meninggal, kemudian Ribka mendengar itu, lalu kemudian mendorong Ishak untuk mengirim Yakub jauh-jauh agar mencari istri di antara kerabat mereka, yaitu pasti Laban ya. Namanya Laban. Dan ternyata orang Batak juga ada orang Israel apa ya, mertuanya Yakub ya. Laban. Memang ada ceritanya sih kalau menurut Stroni. Batak ini adalah suku Israel yang sampai hari ini belum ketemu. Kenapa? Karena keras-kerasnya sama. Budayanya agak mirip-mirip. Kalau nggak salah Naftali atau yang hilang. Terus kemudian gaya-gaya ngototnya mirip. Nah, jadi nanti Elizabeth pergi ke Israel cari, siapa tahu ada di sana. Lalu kemudian orang Israel itu kalau meninggal ditaruh di dalam gua. Orang Batak dibuat rumah karena nggak ada gua di sana, bentuknya beton, betul ya? Nah, satu misalnya marga Setinja itu punya tubuh sendiri, si Hannibal punya tubuh sendiri. Nanti satu nenek moyang itu satu tubuh di sana. Nah, makanya dari itu Pak Irwin silahkan ke Israel, ada siapa tahu ada di sana. Dapat warisan dari Yakub tanah. Ceritanya begitu ya. Nah, lalu kemudian Tuhan memberkati Yakub dalam perjalanannya. Ia memperkenalkan dirinya dari puncak suatu tangga yang besar yang mencapai surga. Lalu kemudian saudara, Yakub mencoba untuk memperoleh berkat itu dengan caranya sendiri, tetapi hanya Tuhan yang dapat memberikan dengan kasih karunia. Saudara, hidup yang itu pahit. Wah, setelah dia menipu saudaranya, dia pertama dia nggak menikmati harta orang tuanya. Betul? Kedua, 14 tahun dia harus jadi budak. Setelah 14 tahun jadi budak, dia punya istri 2. Nah, istrinya gontok-gontokan. Karena itu hati-hati yang poligami. Iya kan? Nanti lihat yang selanjutnya. Hidup yang pahit, saudara. Sampai tuanya. Akibat dari kesalahannya. Kemudian saudara, Yakub bersaksi terhadap berkat Tuhan dengan menjanjikan 2 hal rohani, yaitu rohani dan fisik, untuk menjadi tempat yang sebagai rumah Tuhan dan mengembalikan perpuluhan dari segala sesuatu kepada Tuhan. Jadi waktu dia itu bangun, tempat itu diurapi, lalu dia berjanji dia akan bangun rumah Tuhan di sana. Itu Betel. Dia berjanji secara rohani dan juga secara fisik. Secara fisiknya ada dia bangun mesbah di tempat dia tidur. Setelah dia berjumpa dengan Tuhan.
Tetapi Tuhan tidak meninggalkan Yakub. Meskipun itu ya, walaupun hidupnya Yakub ini begitu pahit, begitu menderita, membayar harga dari kesalahan yang berbuat, dikatakan Tuhan tidak meninggalkan Yakub. Rahmatnya masih ditawarkan kepada hamba yang bersalah dan bimbang itu. Dengan penuh belas kasihan, Tuhan telah menyatakan apa yang diperlukan Yakub. Seorang juru selamat. Ia telah berdosa, tetapi hatinya dipenuhi oleh rasa syukur apabila ia melihat satu jalan dinyatakan kepadanya. Oleh mana ia dapat perkenanan kembali berkenan kepada Allah, yaitu ini. Tuhan menyertai dia, Tuhan memberikan kekuatan. Ketika apa? Dia tertipu. Penipuan tertipu yang pertama adalah istrinya. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapatkan Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Yakub penipu, ternyata mertuanya tukang lebah, raja penipu. Penipu tertipu pada raja penipu. Nah, sebuah batu menandai saat Yakub meninggalkan negerinya, dan batu lain menandai saat ia tiba di tempat tujuannya. Yakub cinta kepada Rahel. Dia tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada Laban sebagai mahar. Jadi ia mengusulkan agar dia bekerja 7 tahun untuk menikahi putri. Tulangnya lah, omnya. Karena tadi apa? Harta orang tuanya Esau yang berkuasa. Saudara, pahit ya. Dari seorang anak kesayangan, dari seorang ibu. Namun Laban menipu Yakub dengan memberinya Lea. Tapi heran saya juga, kok dia nggak tahu ya. Mungkin karena cinta yang begitu membara selama ini terlalu lama tersimpan. Sehingga saudara, karena kecintaannya kepada istri, ya, sudah menunggu 7 tahun, dia nggak memperhatikan wajah. Gila saudara saya. Atau memang zaman itu karena lampunya nggak ada, nggak ngerti juga. Karena zaman dulu itu kan yang pakai obor itu ya, dulu ya. Zaman saya masih ingat tuh, kalau pakai obor lampu yang dari ibu dibuat dari apa itu lampu, bambu, ada dari bambu, terus berkembang lagi yang apa namanya itu ya? Bukan petromak ya? Ada itu. Nah, bangun pagi-pagi hidup pada hitam-hitam. Ya dulu begitu. Jadi bangun pagi hidupnya pada hitam-hitam. Nah kemungkinan karena remang-remang itu dia perhatikan. Karena Lea ini juga cantik, walaupun nggak secantik lahir. Sehingga dia lupa segalanya. Begitu bangun pagi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah salah. Dia marah dan kecewa, tapi nggak berani karena ada di kampung orang. Setelah dia rumah, keesokan paginya Yakub menyadari bahwa dia telah ditipu. Dia telah menderita hukuman. Ini hukuman Tuhan. Tadi yang kita alami penderitaan, fitnah, bukan kebetulan. Mungkin harga yang kita bayar di masa lalu. Amin. Jadi saudara, saya juga menyadari kalau ada orang yang fitnah saya, orang ngomongin saya aneh-aneh, saya tak perlu marah. Kemungkinan itu dosa di masa lalu saya. Cara Tuhan itu mau proses saya. Yang perlu kita lakukan harus rendah. Sekarang dia bisa lebih memahami dosanya dan apa yang ayah dan saudaranya rasakan. Bayangkan waktu dia menipu Ishak
teriris hati Ishak. Yang menipu ya Esau, teriris hatinya sampai meraung-raung. Nah waktu dia ditipu, hatinya juga teriris. Sakitnya sampai di sini. Ya. Lagu apa itu? Sakitnya tuh di sini, di dalam hati. Nah itu dia. Sakit, udah berjuang mati-matian, ternyata kenyataan tidak seperti yang saya bayangkan. Mungkin sudah dibayangkan nanti kalau malam pengantin dengan Rahel, saya setiap hadiah ini, hadiah itu menyenangkan. Ternyata bukan dia yang dirindukan. Ya. Satu, orang yang bertunangan kerinduannya, bagaimana dia bersama dengan orang yang dia cinta. Nah, akhirnya Pak, ketika proses itu selesai, Tuhan berkati ya. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, bukanlah kandungan, tetapi Rahel mandul kan. Nah disinilah mulai konflik istri-istrinya. Makanya orang poligami itu istrinya berlomba mengambil hati suami. Makanya di Alkitab tidak dibenarkan poligami, bahkan perjanjian lama sebetulnya tidak dibenarkan. Tuhan Yesus mengatakan karena kedegilan hati orang Israel, terpaksa Musa mengizinkan mereka berpoligami. Ya, karena juga Musa poligami kan. Ya. Di tengah berkat itu ada masalah. Tuhan berkati dia dengan 2 istri, anak, dan harta benda. Tapi problem dalam keluarga. Tuhan berkati Yakub selama tahun-tahun berikutnya. Dia memiliki 11 putra, Benyamin yang ke-12 yang akan lahir selanjutnya. Kemudian saudara, anak-anaknya juga mencerminkan perasaan Lea dan Rahel yang meskipun mereka bersih, Tuhan berkati mereka. Nah, tadi kan masalahnya di luar, sekarang masalahnya di dalam. Yang pertama, ini dari Lea ini, lahirin anak ini. Yang pertama, Ruben lahir. Kemudian Simeon lahir, Lewi lahir, Yehuda lahir, Ishakar lahir, Zebulon lahir. Ini anak daripada Lea. Nah, harga wanita di zaman itu ketika dia punya anak. Tapi wanita biar secantik apapun kalau punya anak zaman itu kurang dihargai. Nah, Yakub Tuhan menutup kandungan Rahel. Nah, apa yang terjadi? Nah, kemudian karena Rahel nggak punya anak, dia punya budak yang bernama Bilha. Diserahkan itu kepada Yakub untuk ditiduri. Lalu lahir namanya dan Bilan. Kemudian lahir Naftali. Itu anak dari Bilha, budak daripada Rahel. Nah, kalau budak itu biar dia punya anak tetap bukan anaknya, anak daripada nyonya. Begitu. Dan walaupun Yakub ini tidur dengan dia, tidak bisa diserahkan sebagai istri. Tidak bisa. Nah, kemudian saudara, Lea juga nggak mau kalah, bersaing dengan adiknya yang punya gundik budak yang bernama Zilpa. Disuruh tidur dengan Yakub, lahirlah namanya Gad, Asher, 2 suku ini. Nah, setelah itu proses berjalan, Tuhan perhatikan Rahel, terbuka kandungannya, lahirlah Yusuf.
yang disebut artinya penebus. Dia penebus yang sebetulnya melambangkan Kristus. Lalu yang terakhir, lahir Benyamin, disebut tangan kanan Allah. Nah, ini problem dalam keluarga Yakub. Setelah proses terjadi, masalah di luar, internal, eksternal, internal. Setelah proses terjadi, maka dikatakan Yakub menjadi berkat. Kan ada lagu, dia tak selamanya awal itu kelabu. Lagunya Bram Manusama dulu, masih ingat tahun berapa tuh? 90-an. Tak selamanya awal itu kelabu. Lupa saya, udah lama. Nah, setelah proses terjadi, dikatakan ketika dia melarikan diri, dia lari nih kan. Yakub tidak membantah, memberontak atau mencoba mencari solusi sendiri. Jadi dia pasti menunggu Tuhan yang meninggalkan rumah Laban ke Kanaan hanya ketika ia menyuruh untuk pergi. Lalu kemudian sebab harta miliknya tidak begitu banyak sebelum ia datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi bila mana dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri. Waktu itu apa? Tentang upahnya. Waktu Yakub datang, Laban itu nggak kaya, tidak begitu banyak harta. Tapi begitu Yakub datang, dia diberkati berlimpah. Apa yang terjadi? Mereka akan perjanjian, baca nanti ya. Perjanjian. Caranya supaya kambing domba yang berbelang-belang, berbintik-bintik menjadi miliknya Yakub. Yang polos-polos miliknya Laban. Nah, untuk bisa muncul itu, syaratnya adalah harus dipisahkan dulu hewan yang berbelang-belang dan berbintik-bintik. Laban melakukan itu selama 3 hari berjalan jauh. Dilakuin. Nah, tinggal yang polos-polos, kalau hitam, kalau putih. Secara biologis, kalau pasangan yang bintik-bintik belang-belang, maka anaknya bisa belang-belang, betul kan? Kalau yang polos-polos, maka hasilnya pun juga polos. 12 tahun. Tapi Yakub ini, dia punya keyakinan, punya insting yang luar biasa. Caranya seperti itu. Nah, Laban mengatakan, anak muda ini tertipu. Saya akan tipu dia lagi. Gak apa-apa. Akhirnya terjadi. Kambing domba yang polos-polos dipelihara. Berjalannya waktu, Yakub dapat sebuah inspirasi. Dia mengambil sebuah pohon, dia kupas kulitnya. Setiap kambing domba ini berkumpul untuk kawin, dia taruh itu depan mereka. Karena daun ini berbelang-belang dan berbintik-bintik. Dan hasilnya yang lahir dari binatang yang beranak itu gak masuk akal. Semuanya berbintik-bintik dan berbelang-belang, dan jumlahnya banyak, luar biasa. Laban baru merasa, ya saya ketipu. Waduh. Dan mulai terjadi konflik dengan mertuanya. Dia tidak disambut dengan aman. Ya, jadi saudara, kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, pasti ada orang yang senang, ada juga yang tidak senang, iri. Wah, gila, saya ketipu, aduh. Salah strateginya ini. Tapi perjanjian sudah terjadi. Siapa yang buat itu? Adalah Tuhan. Logika kita berpikir, emangnya kalau ditaruh pohon di depan, kambing domba sapi yang kawin pada saat itu bisa berubah? Gak masuk akal kan? Tapi karena Tuhan memberikan inspirasi, semuanya bisa. Karena Tuhan yang punya segalanya. Amin. Dan apa yang ditipu oleh Laban
selama 14 tahun Tuhan kembalikan 100 kali lipat ganda, bahkan lebih. Dan dia pulang ke rumahnya dengan selamat. Dia pulang ke negerinya bukan dengan tangan hampa. Dia datang dengan tangan hampa, tapi dia pulang dengan membawa kelimpahan. Waktu lalu saya pernah ingatkan teman-teman saya, jangan pulang kampung hanya bawa duit dulu. Nah, itu rahasia kami lah, ya. Yang pergi dengan tangan yang hampa, dia pulang dengan membawa kelimpahan. Yang menabur dengan air mata, kan menuai dengan bersorak, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, perkara besar yang lakukan, marilah kita bersuka. Sama-sama ya. Yang menabur dengan air mata, kan menuai dengan bersorak, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa. Lagunya agak lupa saya, Mazmur 133. Ingat lagunya? Apa? Seperti, refnya agak lupa saya. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, oh kita penuh tertawa. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita, perkara besar yang lakukan, marilah kita bersuka. Yang menabur dengan air mata, kan menuai dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan kan menuai dengan bersorak, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan maka saya percaya ya, waktu itu dia menangis melihat keadaan. Tapi ketika tiba waktunya, dia bernyanyi berubah. Yang menabur dengan air mata, kan menuai dengan bersorak, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata, kan menuai dengan bersorak, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Kapan itu? Waktu kita menabur dengan air mata. Ada taburan yang kita taburkan. Jadi apa yang kita lakukan selama ini yang membuat kita jatuh bangun, itu artinya kita sedang menabur. Amin. Kita dibohongin orang, kita ditipu orang, itu juga kita sedang menabur. Haleluya. Kita difitnah, kita ditusuk dari belakang, artinya kita sedang menabur. Caranya di mana? Jangan balas fitnah dengan fitnah. Jangan balas benci dengan benci. Jangan balas tipu dengan penipu. Tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Haleluya. Maka lagumu nanti berubah ke depan. Yang menabur dengan air mata, yang menuai dengan bersorak, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Itu apa? Seperti bermimpi ketika Tuhan suruh begini. Ya, saya tutup dengan ini. Manusia yang berkenan kepada Tuhan dan yang kepadanya ia telah mempercayakan tanggung jawab yang besar, sering dikalahkan oleh godaan-godaan dan berbuat dosa. Sekarang ini berkumpul, terombang-ambing dan serta jatuh ke dalam perbuatan yang salah. Kehidupan mereka dengan segala kesalahan-kesalahan serta tindakan mereka yang bodoh terbentang di hadapan kita. Agar ini sebagai pedoman bagi kita untuk kita lakukan,
agar menjadi dorongan dan juga amanah bagi kita semua. Yakub punya kelebihan, kejar kelebihan. Yakub punya kelemahan, kita buang itu semua. Ada jadi kalau kita dalam hidup ini menilai segala sesuatu yang terjadi seperti itu, saya percaya pertumbuhan kekristenan itu cepat, keberhasilan kita itu sangat cepat. Kalau kita melihat segala sesuatu seperti Tuhan melihat. Tuhan banyak benci dengan sikap kelakuan daripada Daud, Yakub, maupun juga Abraham, Ishak. Mereka punya kesalahan, tapi Tuhan melihat kelebihan-kelebihan mereka, dan akhirnya mereka menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, mari dukung pelayanan misi dan penginjilan. Tuhan Yesus memberkati.